suka menggambar, apakah mereka menggambarnya detail atau cuma sekedar menggambar yang asal jadi dan tidak rapi, tapi mereka kayak suka aja dan suka mewarnai, suka gambar sana sini. Nah, seperti apa kita sudah bisa tahu karakter. Hai, selamat datang di videoku. Terima kasih kalian yang sudah klik videoku. Semoga topiknya aku mau bahas ini bermanfaat untuk kalian yang nonton videoku. Kali ini aku membahas satu topik yang penting untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda yang baru punya anak satu atau anak dua, tapi anaknya masih kecil, balita atau anak-anak, dan mau tahu karakter anaknya seperti apa. Nah, kali ini aku mau berbagi sedikit pengetahuan ke kalian semua. Jadi misalnya anak kita yang berusia masih ya umur 1 sampai 8, ya anak-anak lah, terus dia itu suka sekali menggambar. Nah, dari situ kita sebenarnya sebagai orang tua bisa membaca sebenarnya anak kita ini karakternya itu apakah dia introvert atau extrovert, atau kalau kita mengacu ke 4 karakter manusia, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan juga pragmatis, kita sudah bisa tahu karakter anak kita seperti apa dengan cara-cara yang mudah sebenarnya, dengan karakter mereka, dengan perilaku mereka sehari-hari di rumah. Sebenarnya ada cara yang lebih detail, tapi kita sebagai orang tua bisa dengan cara-cara yang simple-simple, dengan perilaku mereka sehari-hari di rumah, kita juga bisa kok melihat dengan mudah sebenarnya anak kita ini cenderung ke introvert atau extrovert, atau dia sanguinis, atau dia koleris, atau dia pragmatis, dan atau dia karakternya melankolis. Jadi kalau kita sudah tahu karakter mereka, kita bisa lebih mudah untuk memfasilitasi mereka cara belajarnya seperti apa yang cocok untuk mereka. Jadi mereka juga lebih gampang untuk menyerap pelajaran yang dipelajarinya. Nah, kalau misalnya anak kita itu dia suka menggambar, jadi menggambarnya itu misalnya kurang rapi, misalnya suka menggambar tapi cuma suka doang, cuma suka, dan menggambarnya itu cenderung tidak rapi, tidak maksimal, tidak detail. Dia suka aja gitu gambar coret-coret, terus coret-coret dinding, coret-coret kertas, menggambar. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat anak kita itu dia masuk ke tipe sanguinis. Jadi kalau tipe sanguinis itu dia cenderung kenapa saya bilang tadi tidak detail, suka menggambar tapi tidak detail dan tidak sempurna, tidak selesai, tidak hanya suka menggambar tapi detailnya itu kurang jelas. Nah, itu anak itu termasuk di karakter sanguinis. Terus gimana kalau kita sudah tahu karakter dia itu karakter sanguinis? Kalau kita sebagai orang tuanya sudah tahu karakter mereka itu adalah karakter sanguinis, jangan pernah berharap mereka itu akan bermain dengan tenang, bermain dengan rapi, bermain dengan menggambar atau menulis dengan rapi, atau tidak membuat keributan. Dan jangan membandingkan anak kita misalnya punya karakter sanguinis, terus kita ngebandingin dengan anak tetangga yang mungkin melankolis, yang cenderung rapi, cenderung kalau dibilangin sekali mungkin sudah masuk ya, terus cenderung diam, cenderung penurut ya karena diam. So itu sebenarnya hanya karakter mereka saja berbeda, ibu. Nah, caranya untuk memfasilitasi mereka belajar adalah dengan memberi mereka buku-buku yang banyak warnanya, banyak gambar-gambarnya, jadi lebih mudah diserap di otaknya. Kalau anak dengan karakter yang sanguinis dengan karakter yang melankolis tadi, kita kasih buku yang cuma cerita saja, terus kita minta mereka buat membaca, mereka masih punya konsistensi untuk membaca dari awal sampai akhir, misalnya satu paragraf gitu ya, misalnya cerita yang cuma ngebaca doang, mereka masih punya. Tapi untuk anak dengan yang sanguinis ini, mereka tidak akan bisa, dan mereka akan bosan, benar-benar bosan, bahkan
daya fokusnya juga pun beda ya. Untuk anak yang melankolis ini dia akan cenderung fokus bisa lebih lama daripada anak dengan karakter yang sanguinis ini. Jadi tapi kalau cara 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 kita memfasilitasi mereka belajar sesuai karakter mereka, ya mereka bisa fokus. Misalnya kita kasih buku yang banyak warna, banyak gambar-gambarnya, mereka akan senang. Atau kita langsung aja ajak mereka buat nonton video, atau kita em, langsung ajak cerita misalnya. Nah itu akan lebih nyerap ke otaknya mereka. Jadi kan lebih gampang kalau misalnya kita memang tahu karakter mereka seperti apa. Jadi kalau misalnya anak dia suka coret-coret dinding, dia suka gambar-gambar, itu kan anak itu nakal, tapi memang dia karakternya seperti itu. Jadi kayak kitanya sebagai orang tua tuh jangan frustasi, dulu anakku nakal kayak gini, masih dia belajar, dia nakalnya keterlaluan, sana sini coret-coret dinding, bermain, tidak bisa dibilangin karena mungkin kita ngasih tahunya dengan cara yang salah. Bukan salah ya, tapi kita belum tahu karakter kita sebenarnya seperti apa. Jadi semoga bermanfaat dan kita bisa langsung praktekkan dan melihat perilaku anak kita di rumah seperti apa. Mereka suka menggambar kah? Kalaupun mereka suka menggambar, apakah mereka menggambarnya detail atau cuma sekedar menggambar yang asal jadi dan tidak rapi, tapi mereka kayak suka aja dan suka mewarnai, suka gambar sana sini. Nah seperti apa, kita sudah bisa tahu karakternya. Kali ini di video ini kan aku cuma bahas karakter sanguinis dengan cara kita melihat perilaku mereka di rumah. Misalnya mereka suka menggambar dan menggambarnya itu yang cenderung tidak rapi. Nanti di lain video aku akan bikin karakter yang lainnya dan bagaimana kita melihatnya dengan perilaku mereka yang mereka lakukan sehari-hari di rumah. Sampai jumpa di videoku selanjutnya dan see you.